Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam renungan harian HKBP Raja Wali pada hari ini Selasa 18 April 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4, demikian bunyinya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Kalau kita melihat sesungguhnya apa sih yang bisa diandalkan oleh orang yang tidak lurus hatinya? Yang bisa diandalkan mereka hanyalah kekuatan otot mereka. Dalam artiannya, mereka akan membuat perisai untuk melindungi ketidaklurusan hati mereka, yaitu dengan cara melawan sejadi-jadinya, mengembangkan ototnya, lalu membusungkan dadanya, dalam artiannya semakin meninggikan kesombongannya. Kenapa? Karena tidak ada lagi sebenarnya yang bisa dipakainya untuk menunjukkan eksistensi dirinya, sehingga dia memakai kesombongan sebagai alatnya untuk mempertahankan jati dirinya, untuk menghadapi orang-orang yang lurus hatinya. Tetapi sebagai orang-orang yang lurus hatinya, yaitu kita yang hidup dalam firman Tuhan, tentunya kita tidak perlu membusungkan dada. Kita tidak perlu menyombongkan diri. Kita tidak perlu meninggikan diri. Kita tidak perlu membuat perisai otot. Kita tidak perlu membuat perisai suara-suara yang besar. Kita tidak perlu membuat perisai bahwasanya kita adalah orang yang hebat. Sebab kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan iman kita. Sehingga kita orang yang benar akan hidup oleh iman kita. Tanpa kita berusaha bersusah payah untuk menunjukkan eksistensi kita, kita tetap ada. Dan kita tetap berharga di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah sekali-kali berusaha untuk membusungkan dada. Janganlah sekali-kali menunjukkan diri bahwasanya kita ada dengan cara-cara yang salah, yaitu dengan kesombongan, tinggi hati. Karena apa? Sesungguhnya orang yang semakin menunjukkan kesombongannya, tinggi hatinya, adalah orang yang kerdil di hadapan Tuhan. Adalah orang-orang yang tidak terpakai di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dengan kesombongan yang kita tunjukkan, dengan rasa tinggi hati yang kita tunjukkan, dengan kehebatan yang kita tunjukkan, dengan cara membusungkan dada, maka semakin kecillah kita di hadapan orang lain. Biarlah dengan cara kita yang benar, dengan cara kita yang rendah hati, dengan cara kita yang taat kepada firman Tuhan, iman kita yang teguh, kita semakin ditinggikan oleh Tuhan kita. Dan kita harus meluruskan hati kita
lurus hanya tertuju kepada Tuhan kita yang kita imani, Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang menghidupkan kita, Tuhan kita yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan pada hari ini, masihkah ada manfaat kita membusungkan dada? Haruskah kita bersembunyi dengan kesombongan kita? Haruskah kita menutupi kelemahan kita dengan cara meninggikan hati kita? Sesungguhnya sekali-kali itu bukan jalan yang benar. Sebab tunjukkanlah kehebatan kita karena kita melakukan firman Tuhan. Tunjukkanlah diri dan jati diri kita karena kita taat kepada firman Tuhan. Dan tunjukkanlah bahwa kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah dengan melakukan segala firman Tuhan. Tidak perlu dengan cara-cara manusiawi kita menunjukkan diri kita adalah orang yang hebat. Karena setiap kehebatan yang kita miliki, adakah kita sendiri yang membangunnya? Adakah kita sendiri yang membentuknya? Adakah kita sendiri yang menciptakannya? Sekali-kali tidak. Bahkan dengan cara menyombongkan diri, membusungkan dada, kita telah menceburkan diri kita untuk menjadi alatnya si jahat, alatnya si iblis. Karena iblis, karena si jahat adalah kemauannya, yaitu kesombongan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu jemaat berada, baik di sekolah, baik di perkantoran, baik di ladang, baik bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, baik bersama dengan sahabat, baik bersama dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tunjukkanlah bahwa dengan cara membusungkan dada, kita semakin memperkecil diri kita. Tetapi dengan semakin kita menunduk di bawah kehendak Tuhan, dengan cara melakukan firman Tuhan, maka kita semakin ditinggikan oleh Allah kita dan semakin kita memperoleh keuntungan yang besar, yaitu hidup di dalam kehendak Allah Bapa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini menyatakan kepada kami bahwa orang-orang yang membusungkan dada sama sekali tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Tetapi orang yang benar, orang yang setia di hadapan Tuhan akan memperoleh keuntungan yang besar, karena orang-orang yang demikianlah yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa, dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Engkau selalu beserta mereka, kiranya Engkau memberkati mereka, biarlah mereka menciptakan kerendahan hati, biarlah mereka memiliki hati yang lurus, biarlah mereka melakukan dan juga menjadi pelaku kebenaran di dalam firman-Mu, sehingga dunia akan melihat bahwa kami umat-Mu adalah umat yang layak untuk ditiru dan menjadi teladan bagi dunia ini. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dengan segala seruan-seruan yang mereka berikan kepadamu. Jemaat-Mu yang merawat para pasien, dokter, perawat, mantri, bidan, dan juga yang bekerja di rumah sakit, di klinik, dan lain sebagainya, kiranya Engkau beserta mereka. Para aparat keamanan, polisi, TNI, semuanya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Para guru,
Engkau memberikan kebijaksanaan bagi mereka, ilmu pengetahuan agar dapat mendidik anak didik mereka dengan baik dan berguna. Orang-orang yang bekerja di perkantoran, Engkau membina mereka, Engkau memberikan terbaik bagi mereka. Dan juga orang-orang yang berada dalam pemerintahan, kiranya mereka melakukan segala kinerja mereka dengan takut akan Engkau. Dan terlebih Tuhan, para pelayan-Mu yang melayani-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dimanapun mereka berada, Engkau yang selalu memberkati pelayanan mereka. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, apapun aktivitas mereka, Engkau yang memberkati dan menyertai mereka. Begitu juga dengan anak-anak dalam masa pendidikan mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.